Oke. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Kita hari ini berjumpa dan besok kita berjumpa lagi dalam acara UTS ya besok. Hari ini adalah pertemuan ke-9 kita atau praktikum kedua kita. Teman-teman sekarang ada yang sudah di lab ya? Ada nggak yang di lab posisinya sekarang? Atau di rumah masing-masing ya? Iya Pak, di rumah masing-masing. Misalnya kalau teman-teman tidak atau terkendala jaringan atau laptopnya bermasalah, kita bisa menggunakan fasilitas yang ada, yaitu menggunakan lab sesuai dengan jadwal kita dan sesuai dengan lab yang kita gunakan di jadwal tersebut, teman-teman. Kecuali hari kerja ya, kalau kecuali hari libur, kalau hari Sabtu nggak kerja laborannya, maka lab akan tutup. Oke teman-teman, pagi ini sudah baca-baca modul. Maaf ya saya telat ya. Saya baru juga nyampe karena jalan Raichudu itu sedang ada perbaikan ya. Jalurnya 2 menjadi 1. Jadi itu tempat macet sekarang. Macetnya bisa sampai setengah jam saya datang tadi. Oke. Sampai dengan hari ini ada yang teman-teman tanyakan atau yang teman-teman ingin bagikan atau ceritakan? Boleh nih sebelum perkuliahan kita. Ada teman-teman? Boleh silakan. Mengenai UTS besok atau tentang tugas minggu lalu atau tentang praktikum kita hari ini. Boleh. Oh, Pak, maaf Pak, mau nanya Pak terkait UTS besok. Ya boleh. Kan di SOP-nya itu diwajibkan buat on kamera ya Pak. Nah, kalau misal kamera saya tiba-tiba error gitu, bisa dimaklumi nggak ya Pak? Device-nya laptop ya? Iya Pak, betul. Jadi akhir-akhir ini saya setiap buka Google Meet itu kadang ada bacaan kamera tidak ditemukan gitu Pak. Jadi suka kayak gitu. Nggak diinstal lagi ini kameranya. Oh, kalau diinstal lagi belum sih Pak. Ya, coba cari drive kameranya. Usahakan ada ya teman-teman. Kalau nggak ada di hari H nanti kita lihat hari H besok. Ya. Oke, jadi Pak. Terima kasih Pak. Teman-teman yang terkendala saat ini belum memiliki jaringan yang memadai untuk UTS besok, agar kita upayakan, mengingat besok itu siang ya. Jadi dari pagi itu sudah kita ikhtiarkan, jangan begitu jam mulai baru mau cari laptop, baru mau cari koneksi kayak gitu ya. Jadi persiapan Anda itu menentukan juga untuk masa depan. Lebay ya, sedikit. Oke. Bukan Pak, menakutkan. Boleh tanyakan. Apakah sepanjang UTS besok kamera harus on terus Pak, atau sesuai yang pilot 5 menit? Oke, kalau dari instruksi PPB kan secara daring on kamera. Nanti Pak kan nanti ada permintaan
Misalkan Pak berikan instruksi, tolong teman-teman nyalakan kameranya untuk dokumentasi, misalkan. Atau 5 menit pertemuan pertama, teman-teman minta nyalakan kamera, teman-teman nyalakan. Boleh dimatikan setelah itu. Saya akan pindah-pindah room ya, karena saya banyak kelas, nanti saya pindah room, jangan logout. Saat saya ini, misalkan sudah ada link Google-nya ya, untuk besok. Sudah ada, nanti teman-teman tetap join di link ini, teman-teman minta saya nyalakan kamera, teman-teman nyalakan. Sudah itu saya boleh teman-teman untuk nanti saya pindah untuk kelas lain. Terus saya masuk lagi ini ya nanti. Jadi nanti saya pindah-pindah link ya. Karena ada beberapa kelas yang saya ampuh untuk PKS 1 ini. Nanti yang hadir ini, yang hadir besok itu, atau yang nyalakan kamera atau diamati, itu akan terekam atau akan saya screenshot untuk laporan. Nah, apabila tidak memenuhi kriteria atau sudah logout sebelum ujian selesai, walaupun saya logout dahulu, nanti kan saya kembali. Nah, teman-teman nanti saya catat kalaupun teman-teman nggak ada dalam join. Ya. Oke, intinya teman-teman tetap berada di join meet besok. Ya. Nanti untuk kameranya saya berikan instruksi teman-teman, mohon untuk dinyalakan kameranya. Seperti itu. Linknya, maaf. oke. Misalnya karena jaringan gimana Pak? Apa? Kalau logout dari Meet dikarenakan jaringan bagaimana Pak? Ya, join lagi. Logout dari jaringan. Baik, join lagi. Perlu konfirmasi nggak Pak? Misalnya kita logout tiba-tiba karena jaringan, kemudian kita join ulang, kita perlu konfirmasi lagi nggak? Cari logout atau gimana Pak? Ya, chat aja di chatting ya. Apa? Oke Pak, terima kasih. Takutnya saat saya mendata teman-teman yang nggak join, dianggap nggak hadir. Taunya masalah jaringan. Ya. Karena sekalian besok mau didata agar kita ini nggak ketinggalan yang belum UTS. Nah, takutnya teman-teman yang saat logout tercatat sebagai nggak UTS ya. Karena saya akan mendata semua PKS 1 yang nggak ikut UTS. Misalkan berbenturan, ada keluarga yang nikah, jadi UTS susulan. Ya, nanti konfirmasi aja misalkan Pak, saya logout karena jaringan, chat aja di chatting ini ya, teman-teman, atau chat di WA group ya. Ada lagi yang ditanya teman-teman? Santai kok, besoknya soalnya 5 esai. Teman-teman tulis di kertas A4 atau HPS lah ya. Boleh. Ada lagi? Pak, kalau yang menggunakan device HP terus kalau misalkan buka G-form gitu Pak. Iya. Pas menggunakan G-form kan kameranya auto off gitu Pak. Jadi gimana itu Pak? Oh, jadi pakai handphone ya? Iya Pak. Soalnya belum ada device. Untuk mengerjakan tugas besok gimana? Iya, pakai kertas ya. Besok pakai kertas. Jadi yang jadi kendala saat teman-teman mengerjakan kan handphonenya itu mengarah ke teman-teman atau lembar jawaban yang teman-teman kerjakan seperti itu. Yang jadi pertanyaan tadi apa ya? Jawaban. Ketika mengerjakan apa namanya? Kan lihat soalnya dulu itu Pak di G-form kan Pak. Ya. Nah, pas ketika itu kan
keluar dari Meet, jadinya off game gitu Pak. Oh ya, nanti kalau seperti itu nanti soalnya juga akan di-share di WA group ya. Seperti itu juga. Kalau Pak, di-share di Pak. WA group, ke-off nggak ya kameranya? Kemungkinan bisa menggunakan device HP yang lain Pak. Ya, nanti apa ya? Kan kameranya kalau kebijakan Pak, kameranya nggak harus nyala terus saat Pak minta aja. Ya. Saya percaya teman-teman akan mengerjakannya jujur dan benar ya. Terus kemudian bagus-baguslah sedikit lah jawabannya. Ini ya, tulisannya jangan ala kadarnya. Atau Pak juga bingung mengoreksinya. Tulisannya ya sekalian tulisan yang bagus. Terus teman-teman jangan terpaku pada slide, nggak ada di slide, jadi malas mikir. Jadi jawabannya itu mungkin memerlukan kita untuk memikir ya. Nah, jadi jangan seperti kuis minggu lalu, kalau nggak ada di slide, nggak dijelaskan. Pertanyaannya jelas, misalkan sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kejahatan dalam internet. Karena di slide nggak ada penjelasan, nggak dijelaskan. Seperti itu, ya. Jadi sesuaikan dengan soal ya. Misalkan soalnya itu 10 untuk 10 poin untuk satu pertanyaan. Sebutkan dan jelaskan. Ketika teman-teman hanya sebutkan, nilainya hanya separuh. Ya. Ketika teman-teman sebutkan dan jelaskan, maka nilainya poinnya full. Ya. Sesuaikan dengan permintaan soal ya. Jadi ayo mengerjakannya itu upayakan. Ini kan ujian, ini kan misalkan tercatat sebagai nilai. Jadi jawab yang benar lah ya. Terus kemudian yang kedua, saat kuis, saat tugas itu ada yang salah upload. Ada yang upload tugas kimia. Ada yang saat combine-nya di atasnya ini tugas PKS, di bawahnya itu tugas kimia, tugas matematika. Nah, jadi salah combine ya. Dicek kembali benar atau enggak yang saya upload. Benar atau enggak yang saya kirim ini. Nah, yang saya combine ini jangan sampai dari atasnya aja PKS, yang di halaman keduanya itu matematika diskrit. Itu ada. Tapi nggak tahu kelas ini atau enggak ya. Saya kemarin koreksi. Itu ada. Jadi dicek kembali benar atau enggak yang diupload. Ya. Itu banyak karena yang salah upload, salah. Nah, terus teman-teman ketika upload itu nggak usah dicoba-coba atau dites lagi. Ada yang kirim video lucu, terus baru kemudian upload tugasnya. Jangan dites atau jangan coba-coba untuk upload file yang sembarangan maksudnya. Ada yang ngirim notepad atau Word kosong. Nah, pastikan yang dikirim itu yang benar, nggak usah dicoba-coba lagi. Ini berhasil nggak upload? Upload video. Kan nggak perlu video. Ya, seperti itu. Itu dari catatan Pak saat ngoreksi tugas 1, tugas 2. Ada beberapa TPB atau dari kelas ini ya, so, dicek kembali ya. Seperti itu untuk pelajaran saja teman-teman. Ada lagi? Boleh? Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, kita masuk nih. Kurang lebih isinya ini lah, jadi nanti biasanya di sini ada risih nggak ya di sini? Teman-teman, berisik? Iya, banyak suara. Ya, ada dosen lain nih. Jadi saya harus pindah kelas juga nih. Saya pindah dulu.
Teman-teman silakan isi buka materi kita. Berisik lagi ya kali ya. Oke. Saya siapkan absensi. Sedang tidak pada tidur ya teman-teman ini ya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak kok. Saya itu sering ngecek begitu saya sudah logout ya. Saya logout 1 jam atau setengah jam kemudian saya join lagi pada link tersebut. Masih ada mahasiswa yang belum logout. Jadi kayak sepertinya tertidur. Oke, saya siapkan absensi untuk pertemuan 9. Silakan isi absensi teman-teman. Saya kirim di grup. Oke. TPB 9. Yang nggak bisa absen nanti saya absensikan manual. Oke. Ada lagi yang ingin ditanya teman-teman sebelum kita masuk materi? Jadi ini modul kita. Nah, sebelumnya saya juga sudah menyiapkan video untuk praktikum hari ini. Video ini menjelaskan yang kita kerjakan. Ini teman-teman. Ini ada suara saya. Saya rubah saja. Ini ada langkah-langkahnya. Karena kita akan membuat format karya tulis ya. Umumnya karya tulis itu kan berupa misalkan berupa makalah, berupa laporan, berupa artikel-artikel atau laporan praktikum misalkan. Nah, karya tulis itu memiliki cover yang jelas, daftar isi, bab berapa, bab 1, bab 2, bab 3 ya. Misalkan bab 1 landasan pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 pembahasan, bab keempat kesimpulan misalkan. Nanti kita di setiap bab itu kita akan menggunakan menu-menu yang ada di Microsoft Word. Jadi ini yang umum kita gunakan teman-teman. Kita kalau membuat tentunya pasti akan membuat laporan seperti itu ya, karya tulis. Memiliki halaman depan atau cover page, daftar isi, penomoran halaman, ya kan? Penomoran halaman ini agar memudahkan saat kita pencarian halaman ya nanti. Ini bab 2 itu pada halaman berapa? Walaupun teman-teman umum sudah menggunakan, namun kita praktikkan hari ini bagaimana memanfaatkan menu-menu yang ada di Microsoft Word ini dan memudahkan kita. Nah, misalkan dengan penomoran halaman, nanti kita akan belajar membuat daftar isi. Daftar isi itu enggak kita insert satu-satu, enggak kita tulis satu persatu, namun tinggal kita panggilkan saja. Ada header, ada footer. Untuk kopnya ya, bukan kop surat, tapi judul dari karya tulis kita, judul dari laporan kita. Ada footnote dan endnote. Jadi ini ada catatan kaki. Nah, bagaimana membuat catatan kaki di Microsoft Word. Ya.
Terus ada sitasi. Nah, tentunya umumnya teman-teman kalau membuat laporan di tugas akhir nantilah ya. Di tugas akhir nanti pastinya akan membuat sitasi atau mengutip ya, mengutip dari pendapat ilmuwan, mengutip dari buku. Kalau kita tidak cantumkan, kita akan dianggap plagiat atau mengambil hak cipta orang. Sitasi ini umumnya kita mencantumkan kota atau nama si penulis atau dari sumber mana yang kita ambil, kita kutip tersebut. Nah, dari sitasi, apa yang kita kutip akan termuat di bibliografi. Bibliografi ini atau kata lainnya dari daftar pustaka. Kita nggak buat satu persatu, kita nggak tulis manual buat daftar pustaka, melainkan tinggal insertkan saja, insert bibliografi berdasarkan apa yang kita citasi. Jadi dengan menu-menu yang ada di Microsoft Word itu memudahkan kita. Kelihatannya saja ini kompleks, namun ini ringkas teman-teman. Asalkan menggunakan prosedur yang ada. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum ya, boleh? Belum ada ya? Belum Pak, lanjut. Oke, lanjut. Ini sama ya, baik modul maupun slide. Isinya sama, ini hanya ringkasan. Umumnya kita membuat cover page, tinggal insert saja di menu insert. Ya, ingat ya, kalau insert itu untuk menambahkan di insert, itu sudah ada cover page. Saya buka nih. Misalkan insert ya. Insert di cover page ini sudah ada template cover teman-teman. Template cover yang ada di Microsoft Word. Tinggal kita tulis saja covernya, ini titelnya atau judulnya ya. Maka saat di sini di header maka akan tertulis otomatis, misalkan sini ya. Saya tambahkan TPB 9. Maka di headernya akan tertulis judulnya, titel dari laporan kita. Ini misalkan judul laporan pengantar komputer dan software 1 TPB 9. Nah, di sini akan yang namanya header akan mengikuti dari judul yang kita buat di cover. Seperti itu. Jadi menunya di insert di cover page. Pilih sesuai di sini. Misalkan teman-teman mau menulis nama, tulis saja namanya siapa di sini. Disusun oleh misalkan Abdul Budi. NIM berapa NIM-nya? Nih, kalau jauh seperti ini tinggal kita atur saja ya. Bisa ya mengatur spasinya, jaraknya. Viewport-nya kita nolkan saja nih. Misalkan seperti itu. Agar perataan, misalkan di sini perataannya. Misalnya ya. Kemudian setelah cover dibuat, tentunya kita akan membuat dalam laporan, kita membuat terlebih dahulu bab dan subbab.
kenapa Pak tidak membuat daftar isi? Misalkan daftar isi ini terakhir teman-teman. Buat daftar isi atau table of content ini terakhir. Setelah kita memastikan isi, baru kita buat daftar isi agar tidak berubah-ubah untuk halamannya. Kita buat dulu daftar isi, kita buat dulu babnya. Kita ke bab dulu. Misalkan ke bab 1, maka kita menggunakan style title. Title ini ya. Nah, di menu ini. Di menu home, pilih title. Jadi hurufnya sudah diatur ukurannya, atau teman-teman tinggal atur saja nih ukurannya berapa. Nah, tapi dengan menu title. Kenapa menggunakan style ini? Ya, agar saat teman-teman membuat daftar isi, dia tinggal insert saja teman-teman. Nah, ini seperti ini ya. Kalau insert table of content, jadi tinggal bisa kita pilih otomatis. Jadi kita nggak buat daftar isi ini Pak tidak manual loh. Tinggal pilih saja insert automatic 1, automatic 2, sama saja. Kalau mau manual, tinggal manual. Bukan seperti ini ya, bukan seperti pendahuluan. Titik-titik seperti itu. Enggak seperti itu. Ya, ini masih cara manual. Tapi melainkan di menu table of content. Jadi pastikan dahulu kita membuat isi dari laporan kita, mulai dari bab, subbabnya. Nah, kalau bab, penamaan bab itu menggunakan title. Kalau subbab itu menggunakan heading. Jadi dari title ke heading 1, ke heading 2, ke heading 3 ini semakin mengecil ukuran hurufnya ya. Jadi dengan menggunakan heading ini, fasilitas heading yang ada di menu home ini, itu akan terbaca saat pembuatan daftar isi. Itu. Misalkan bab 1 pendahuluan 1.1. Ini biasanya bab 1.1 ini adalah bab 1, berada di bab 1 dan nomor urut ke 1. Nomor urut ke-1 dari pembahasan di bab 1. 1.2 bab berada di bab 1 dan nomor urut kedua, pembahasan kedua. Pembahasan pertama adalah latar belakang, pembahasan kedua adalah rumusan masalah. Seperti itu ya. Nah, misalkan dari subbabnya ingat ya, subbabnya heading 1. Nah, anak dari subbab dan memiliki subbab lagi. Dia turunan dari 1.2 dan urutan ke berapa? Urutan ke 1. 1.2.1. Seperti itu. Misalkan ada lagi anaknya, maka kita menggunakan heading 3. 1.2.1.1. Paham sejauh ini? Ini kalau normal ini, kalau yang di sini. Ya, jadi menggunakan fasilitas yang ada. Nanti headingnya ini akan bertambah terus seberapa banyak. Namun jarang sudah sebanyak 4. Sebanyak 3 itu masih ada. Teman-teman, saat saya menjelaskan, boleh teman-teman izin bertanya, Pak? Boleh. Oke? Jadi biar nggak ketinggalan jauh. Jadi dengan cara yang serupa jika ingin menambahkan subbab dan seterusnya. Jadi menggunakan menu di menu home, yaitu fasilitas heading ini. Jadi ini berurutan teman-teman, yang ada di slide ini berurutan benar. Kenapa cover dulu? Kenapa setelah cover, yaitu penulisan bab dan judul bab, judul bab dan subbabnya, belum daftar isi.
Karena daftar isi nanti tinggal kita insertkan saja. Oke, good. Header yaitu atau kopnya ya, yaitu memuat isi dari judul titel dari laporan kita misalkan. Maka akan ada di menu insert. Jadi kalau menambahkan atau menginsert atau memasukkan itu di insert. Nah, header ini bisa ini seperti ini. Ada beberapa sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman, atau sesuai dengan selera ya. Biasanya membuat judul atau bisa kita menginsert sebuah gambar. Akan memberikan logo, teks maupun angka. Kalau mau menginsertkan gambar, tinggal insertkan saja. Insert picture. Gak bisa ya? Sorry. Ini sesuai dengan format dari headernya ya. Headernya seperti ini, maka nggak bisa dimasukkan gambar. Pak, Oke, boleh tanya. Pak mau nanya, header dari ITERA itu dapat dari mana ya Pak? Header dari ITERA. Yang mana? Tadi kan gambar ITERA itu Pak. Oh, Yang merah. seperti ini. Kita masukkan manual teman-teman. Pak masukkan manual seperti ini. Nih. Ya, misalkan ini seperti ini. Insert header yang ada di sini. Kemudian saya taruhkan di sini misalkan. Maka di sini saya mau masukkan gambar. Saya ingin memasukkan gambar, insert picture, this picture. Cari gambar. Kecilkan saja sesuai dengan header ya. Kecilkan lagi. Jadi di insert nih teman-teman. Ya. Oke Pak, oke, thank you. Oke. Ada lagi teman-teman? Nah, beda header dan footer ini. Kalau header ya jelas ya di atas, kalau footer ya di bawah. Nah, saat teman-teman memilih header atau footer itu dipilih. Pilih header saja atau footer saja. Namun bebas kalau mau menggunakan dua-duanya boleh. Nah, misalkan insert, footer juga kita ingin milih. Jadi sudah ada. Namun ketika teman-teman menginsert juga halaman cover page, page number atau penomoran, itu akan tertutup oleh nomor halaman. Jadi kita, misalkan kita sudah menggunakan footer, maka kita menggunakan page number atau memberikan halaman di bawah, maka dia akan hilang. Jadi seperti itu ya. Dia dalam satu menu, kalau di footer itu juga memberikan fasilitas, ada yang memberikan nomor halaman seperti ini. Jadi dia memilih salah satu, kalau dia mau berada di atas pemberian halaman, maka dia akan menghilangkan header. Jadi nggak bisa bersamaan. Kalau headernya mau langsung halaman, pilih yang ada halaman. Gitu. Oke, paham ya teman-teman? Jadi misalkan teman-teman nanti ada laporan misalkan. Buat laporan teman-teman mau menggunakan ada fasilitas header. Terus memuat juga daftar isi. Jadi kalau headernya kita gunakan header, daftar isinya di bawah. Bukan daftar isi ya. Halamannya ya maksudnya. Page-nya kalau di bawah dia akan menutupi footer. Kalau dia di atas dia akan menutupi header. Seperti itu.
button berada di bawah. Setelah header, ini langkah-langkahnya, tinggal insert saja. Footnote dan endnote. Jadi footnote ini adalah catatan kaki kalau kita belajar di bahasa Indonesia, catatan, karena akan memberikan penjelasan yang bertujuan memberikan informasi atau penjelasan penting mengenai informasi. Biasanya footnote ini digambarkan dengan misalkan angka 1 di atas kecil. Nah, seperti ini nih. Nah, saya cari ya. Footnote. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nih. Atau saya bolkan. Nih. Ya. Jadi ini akhir dari penjelasan, misalkan penjelasannya. Maka footnote ini akan membentuk angka kecil. Misalkan insert, jadi reference ya. Insert footnote. Nah, menambahkan catatan kaki di menu reference. Begitu diklik reference, maka dia akan berada di bawah dari halaman tersebut, dari halaman yang ingin kita beri footnote. Nah, tambahkan penjelasannya apa saja. Penjelasan dari angka 1. Inisialnya diberikan angka 1. Nah, kalau orang bingung baca, angka 1 ini apa ya maksudnya? Nanti di bawah halaman tersebut akan memberikan inisial angka 1 ini, penjelasannya apa, bla 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 bla. Di sini, Pak, dalam contoh ini ya, titik-titik ini bukan pertanyaan, bukan ingin dijawab. Ini adalah diibaratkan sebuah paragraf dan memiliki footnote. Nah, ini paragraf. Nah, kalau mau Pak buatkan teks panjang nih, biar cepat saja. Jadi ini hanya contoh ya, titik-titik ini. Misalkan ini adalah penjelasan dari bab 1 adalah apa, latar belakangnya apa, misalkan saja. Oke. Merujuk dari bagian, jadi merupakan catatan yang diberikan di bagian bawah halaman. Nah, terdapat di bagian bawah halaman untuk penjelasan dari catatan tersebut. Bedanya dengan endnote, end itu berada di akhir dari dokumen. Bagian akhir dari dokumen. Jadi dia sama-sama catatan, sama-sama memberikan penjelasan. Namun endnote ini biasanya lebih luas dari footnote ya, karena berada di memberikan penjelasan yang lengkap. Karena dia berada di bagian akhir dari dokumen. Kalau endnote ini berada di footnote ini berada di bawah halaman, di setiap halaman. Nah, ini footnote. Nah, kalau endnote, nah ini endnote misalkan Pak ilustrasikan tadi ini. Ini kelihatan I ya, ini I. Maka dia akan berada di bawah dari dokumen, di bagian akhir dari dokumen, bukan di bawah dari halaman. Kalau footnote di sini, kalau endnote akan berada di akhir dari dokumen, bahkan di bawah dari daftar pustaka. Nah, di sini endnote. Letaknya di akhir dokumen. Walaupun endnote ini kita tulis lagi ya di sini, misalkan endnote insert ada di sini, ada di menu footnote ini, insert endnote. Langsung dia memberikan inisial I2. Endnote kedua. Penjelasannya apa? Dia berada di bagian akhir dari dokumen. Walaupun dia letaknya di bab berapa tadi? Bab 1. Maka inisialnya adalah I ya. Atau I-nya 2 kali ya. Seperti ini. Tampak nggak teman-teman? Terlihat nggak ya? Lihat ya teman-teman. Lihat Pak. Ya, seperti itu. Terlihat Pak. Misalkan catatan kaki kembali ditambahkan. Misalkan catatan kaki adalah catatan kaki atau footnote ya. Misalkan footnote. Insert
di reference, insert, footnote. Maka langsung ke sini angka 2-nya. Penjelasan dari angka kedua, penjelasannya. Penjelasannya. Maka di sini sudah ada angka 2-nya. Jadi orang ketika misalkan ada bingung satu kalimat, misalkan diskriminasi, misalkan kata-kata diskriminasi, orang bingung apa maksudnya. Ada inisial angka 2 di sini. Maka penjelasan lengkapnya ada di catatan kaki. Atau memberikan informasi dari penjelasan yang ada di isi dari laporan tersebut. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, citasi ini atau citation ini dalam bahasa Indonesia atau citasi adalah suatu bentuk pengakuan atau gagasan karya tulis orang lain. Dalam hal ini kita menyadur dari modul, dari buku, dari majalah, atau dari sumber referensi yang jelas lah ya. Kalau kita ingin membuat daftar pustaka atau kita mengambil kutipan, itu harus jelas teman-teman. Nah, teman-teman nanti kan buat tugas akhir. Citasinya itu harus jelas teman-teman, agar tidak merepotkan kita juga kalau saat diuji. Bisa saja, boleh cari citasi dari internet, tapi sumber yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari artikel, kalau artikel dari blog, itu kan kebanyakan orang yang hanya menulis ya. Kalau nggak jelas sumbernya, itu tahun berapa, siapa penulisnya, kerja sebagai apa, takutnya sesama kita mahasiswa yang membuat artikel tersebut. Nah, artikelnya nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan, bahkan akan menimbulkan pertanyaan si penguji. Nah, jadi kalau buat citasi itu sumber yang jelas. Misalkan dari berita, misalkan dari beritanya jelas, Kompas tahun berapa, linknya mana, itu kalau mengambil dari internet, dari buku, ada juga. Citasi berperan penting dalam mengurangi tingkat plagiarisme. Nah, kalau teman-teman nggak membuat citasi, mengambil kutipan atau penjelasan dari orang, itu namanya kita pembajakan, mengambil hasil pemikiran orang. Citasi pada karya tulis ilmiah merupakan sebuah tindakan penghargaan terhadap penulisnya. Jadi penulisnya jika artikelnya diambil citasinya, maka akan tahu bahwa kutipan yang pernah dia tulis itu disadur atau diambil oleh orang. Itu adalah bentuk penghargaan. Misalkan, ini Pak ya, Google Classroom. Sorry, bukan Google Classroom ya, Google Scholar. Saya tulis nama saya. Ini ada artikel saya, ada jurnal saya yang disitasi oleh orang. Nih. Maka si citasi ini tahu ada beberapa orang yang mengambil kutipan saya atau kalimat saya. Jadi ini adalah suatu bentuk penghargaan atas hasil pemikirannya. Seperti itu. Jadi ini adalah jurnal saya, misalkan ya teman-teman. Jurnal saya ini ada 10 citasi, berarti ada 10 orang yang mengambil kutipan saya seperti itu. Ya, teman-teman. Ya. Oke, balik lagi. Langkah-langkahnya, kursornya di bagian dokumen yang ingin diberi referensi dan yang ingin kita masukkan. Maka ada pada menu reference, pilih insert citasi. Langkah-langkah ini sebenarnya sudah ada di video, teman-teman. Letakkan kursornya di bagian yang akan
misalkan kita mengutip bab ini ya, misalkan kata-kata di sini. Kata-kata di sini yang kita kutip. Maka kursornya diletakkan di bagian akhir, insert, di reference, pilih insert citasi. Ini yang ada di sini, misalkan Apriansa, Alam Putra, Andika, dan lain sebagainya, ini adalah yang kita yang sudah Pak insert sebelumnya. Kalau mau buat baru, add new source, atau tambahkan sumber baru. Nah, di sini teman-teman kalau citasi itu misalkan dari buku apa, dari modul atau seperti itu ya. Tentunya jelas memiliki autor atau penulis, detailnya, kemudian judul buku, tahunnya ya. Ini umum ya teman-teman, pasti ketika SMA, ketika sekolah belajar bahasa pastinya pernah membuat daftar pustaka ya. Teman-teman? Pernah? Pernah, Bapak. Nah, Kenapa? jadi kalau di Microsoft Word itu tinggal kita insertkan saja di sini. Maka akan tampil. Tentunya pilih terlebih dahulu jenisnya, stylenya apa? Stylenya Harvard atau EE. Di sini ada. Akan di sini YE. Insert. Insert citasi, add new ya. Add new, misalkan tambahkan. Selalu ada first dan last name ya. Nama terakhir dan nama depan. Kan dibalik ya kalau buat daftar pustaka. Misalkan siapa nih namanya teman-teman yang mau Pak citasi? Adi Putra misalkan, yang mudah saja ya. Putra, kemudian Adi. Misalkan ada lagi namanya, 2 nama. Siapa nih? Adelia Nuraini. Nuraini. Ada ya, titelnya misalkan judul buku teman-teman, misalkan membangun jiwa kepemimpinan. Tahun berapa? Misalkan tahun 2019, teman-teman, buku. Kotanya kota Lampung. Publisher ini adalah penerbit ya. Penerbitnya Erlangga, Informatika, Sayembara, dan lain sebagainya. Tempat terbitnya buku, misalkan ITERA. Publish. Oke. Maka di sini, kalau style ini diangkanya K1 langsung. K1 petak. Nah, dalam kurung petak ya. Sampai di sini, maka apabila sudah kita buat semua, kita kutip, apa yang kita kutip, kita tulis, di bagian akhir tentunya kita akan membuat daftar pustaka. Misalkan daftar pustaka. Nih, misalkan saja nih, Pak buat baru nih. Daftar pustaka nggak melulu Pak, ini teman-teman tulis manual seperti ini nih, nggak ya. Maka tempatkan kursor di bagian akhir, karena ini EndNote ini nggak bisa kita tempatkan di bawah EndNote, maka dia akan menyambung EndNote. Ya, maka dia di bagian ini, karena EndNote ini selalu di akhir dokumen. Bisa kita tempatkan di bawah, tapi dia akan nyambung dari EndNote. Maka di bagian akhir ini adalah kita mau buat daftar pustaka ya tadi. Reference,
Maka bibliografi ini atau ada istilah daftar pustaka, referensi, worksheet, website ya. Nah, di sini misalkan bibliografi atau reference ya. Tinggal pilih saja teman-teman. Nih, maka otomatis akan ada nih. Nah, misalkan namanya tadi Adi Putra ini sudah ada nih. Jadi seperti itu. Nah, apabila itu menambahkan misalkan ini daftar pustaka Pak yang sebelumnya belum menambahkan Adi ya, belum menambahkan Adi Putra dan Adelia ya tadi. Tinggal klik saja di sini ya teman-teman. Diklik saja di daftar pustakanya misalkan update field. Maka akan menambah otomatis. Nah, kenapa Pak tidak berurutan? Kenapa tidak berurutan? Misalkan A, S, R, ya, P, kemudian A lagi di bawah. Nah, ini kalau menggunakan style ini berdasarkan urutan yang kita kutip, teman-teman. Ini berdasarkan urutan yang kita kutip. Berdasarkan urutan yang kita kutip. Agar tidak membingungkan penulis. Seperti itu kalau menggunakan style ini. Nah, dan bisa dicoba style-style lainnya ya, teman-teman ya. Jadi tinggal insert saja nih. Insert, tinggal pilih. Nih, tinggal update ya. Atau di bagian akhir nih, kita tambahkan insert ya. Insert, bukan insert citasi, bibliografi. Jadi apa yang tertulis di daftar pustaka itu berdasarkan apa yang kita citasi, apa yang kita kutip. Jadi nggak mungkin, jadi untuk menghindari kelebihan dari daftar pustaka yang kita tidak perlukan. Jadi nggak mungkin teman-teman menulis daftar pustaka 10, sedangkan yang teman-teman kutip itu 5. Jadi yang tertulis di daftar pustaka itu berdasarkan apa yang teman-teman kutip. Nah, insert reference. Tinggal tampil saja. Kata-katanya nggak mau reference, tinggal rubah saja. Misalkan di sini daftar pustaka. Seperti itu. Ada yang ditanya sejauh ini? Baik Pak, lumayan Pak. Izin kamar mandi. Ya. Izin ke kamar mandi tetapi tidak mandi ya. Oke, lanjut. Jadi, bibliografi atau daftar pustaka adalah daftar semua citasi yang digunakan atau dikutip dalam pembuatan karya tulis buku. Jadi, penulisan bibliografi ini ada beberapa gaya ya. Gayanya ini bukan cara tulisannya, tetapi style yang kita jadi acuan dalam penulisan laporan kita. Nah, misalkan ini kita kutip. Misalkan ini kita kutip. Ini misalkan berubah ya urutannya. Nah, di kutipan ini tinggal kita update saja nih. Update field. Maka akan berubah 3 ya urutannya. Yang 3 ini berubah jadi 4 enggak? Berubah jadi 4 jadi 5. Itu ini kenapa berubah? Karena kita menambahkannya di atas tadi. Di atas sebelumnya kita menambahkan Adi Putra ya. Jadi dia akan berurutan berdasarkan apa yang dikutip. Nah, terima. Tinggal diklik saja ini update maka akan berubah. Jadi sesuai dengan urutan. Itulah kenapa kalau kita buat
Laporan itu selalu berurutan, selalu berkaitan. Dari bab 1, teman-teman buat laporan bab 1. Kaitannya akan berkaitan ke bab 2. Bab 2 itu pastinya sebelum teman-teman membuat bab 2, pastinya sudah menyelesaikan bab 1. Sebelum teman-teman masuk ke bab 3, pastinya sudah menyelesaikan bab 2. Jadi, kalaupun ada perubahan, tinggal update saja. Update. Jadi, penjelasan ketujuh ini misalkan saja ya, kesimpulan kok ada kutipan, Pak. Jadi, ini hanya contoh, bahkan update bill sudah. Jadi, bab 7 ini adalah ini. Atau penjelasan dari kutipan 7 ini adalah ini. Sejauh ini ada yang ditanya teman-teman? Boleh? Nah, teman-teman apabila ada ingin perubahan, misalkan kutipan 6 ini salah nama penulisnya, tinggal update ya. Misalkan penulisnya ini kita ingin rubah ya, ke manage source. Siapa nih yang ingin kita rubah namanya? Misalkan yang ingin kita rubah namanya. Kita rubah ini, edit Pak Joko Widodo. Salah ini. Kita rubah, bukan Pak Joko. Samudra, bukan Joko Widodo, melainkan Joko Samudra. Tinggal oke-kan saja. Maka yang di sini di daftar pustaka J Widodo ini kita tinggal updatekan saja J Samudra ya. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanya? Jadi seperti itu ya. Kemudian ini page numbering, ini adalah penomoran halaman. Langkah-langkahnya ada di insert. Insert ada di page number. Nah, ini kita ingin misalkan ini top page berada di penomoran halamannya berada di bagian atas, bagian bawah. Page margin pada batasan atau ukurannya di sebelah mana. Kemudian current position atau sesuai dengan keinginan kita pada halaman tertentu saja misalkan. Ini adalah format. Kalau format ini kan ada I, ada angka 1. Biasanya kalau sini ya. Ini daftar isi ini saya mulai dari 1. Mestinya bab 1 ini mulai dari 1. Nah, gimana caranya? Mengkombinasikan ada I atau titik I1, I2, angka Romawi lah ya, angka Romawi. Dan sedangkan di sini adalah angka Latin, angka kita. Maka di sini kita insert ke menu page number. Nih, kita rubah formatnya nih. Kita format angka Romawi. Mulai dari yang 1. Telah berubah ya. Telah berubah angka Romawi. Sedangkan di bab 1-nya juga akan berubah ya. Nah, gimana caranya agar tetap angka 1? Nih, teman-teman, maka di bab 1 ini kita tempatkan di sini kursornya di angka 1. Mulai dari bab ini tidak nyambung dengan angka dari daftar isi misalkan. Daftar isi kata pengantar ya misalkan. Kata pengantar adalah I2, terus sambutan atau yang lainnya itu angka Romawi misalkan.
Di sini bab 1 mulai dari angka 1, halaman 1. Maka di mana nih? Di layout atau tampilan, maka di breaks next week untuk memutus tidak menghubungkan dengan angka 1, bab 1. Maka dia tidak ada lagi halaman. Tinggal kita insertkan saja lagi, insert lagi nih, insert halaman, insert dengan format angka 1, format ganti enggak angka Romawi, bukan angka. Oke, salah, continue dari angka 1. Kalau mau dari angka 2, tulis angka 2, continue saja karena mulai dari angka 1 ya. Oke. Maka bab 1-nya mulai dari kenapa nggak tampil? Kita ke view ya, sorry. Ke header-nya ini, header ya, reprint perspective-nya ini kita uncheck list. Nah, ini pasti formatnya mulai dari angka 2, sedangkan mulai dari angka 1. Oke. Seperti itu. Jadi daftar isinya itu angka I atau 1 Romawi, misalkan di sini. Misalkan daftar gambar misalkan. Ini ada I2, sedangkan di daftar isi, penomoran bab itu mulai dari angka 1. Seperti itu. Mulai dari angka 2. Nah, kita insert table of content atau daftar isi ini. Ini masih angka 2 ya teman-teman. Tinggal klik saja nih teman-teman. Klik update field. Update. Maka akan berubah mulai dari angka 1. Bab 1-nya ini, misalkan bab 2. Ini bab 2 berada di halaman 3 ya. Berada di halaman 3 bab 2. Misalkan ini masih bab 1 nih. Ctrl enter. Ini sambungan dari bab 1 misalkan. Maka bab 2 ini berubah ya halamannya. Ada di halaman 4. Untuk berubah di daftar isi, tinggal klik kanan, update. Bab 2 berada mulai dari halaman 4. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, pembuatan ini terakhir, kenapa terakhir? Misalkan saya hapus ya nih. Table of content-nya saya hapus. Nih. Sorry. Jadi awalnya teman-teman itu buat terlebih dahulu cover dan isi. Cover dan isi. Daftar halaman itu terakhir. Karena kita sudah memastikan terlebih dahulu isinya, isi dari halaman kita, maka kita Ctrl Enter. Atau selain itu, insert blank page, menambahkan halaman baru yang kosong. Itu. Maka untuk daftar isi, kemudian di reference table of content. Custom add text, sudah ada ya. Dia sudah mendetek yang sudah ada. Insert di sini, pilih automatic. Automatic ini ada di
bagian 1, table 1, table 2. Kalau mau buat manual, ini berarti buat manual nih. Kalau mau otomatis, ini ada di sini. 1 atau 2. Maka saya nggak perlu lagi menulis 1.1 apa, subbabnya apa saja. Maka tinggal table of content, pilih ya, sesuai kebutuhan kita. Seperti itu. Kata-katanya Pak, misalkan kata-katanya mau diganti daftar pustaka, daftar isi ya. Daftar isi. Tinggal rubah saja. Ada perubahan, tinggal update saja. Seperti itu. Nih, ini misalkan teman-teman pernah ada buat daftar. Ada cover, terus ada isi. Kenapa covernya ini memuat halaman juga, Pak? Misalkan ini tinggal kita checklist saja, maka hilang ya makanya. Seperti itu. Paham teman-teman? Halo, halo, kedengaran nggak teman-teman? Sedikit Kedengaran, Pak. Kedengaran Pak. Nggak ketiduran ya? Kedengaran, Pak. Kedengeran kok Pak. Oke. Kedengaran, Pak. Sip. Soalkan ini balik lagi nih angka 2-nya nih. Jadi kalau seperti ini, tinggal formatnya saja. Formatnya kita ingin ganti Romawi, angka Romawi. Angka Romawi. Mulai dari angka 1. 1 Romawi. Yang kedua, ini balik lagi nih. Ini pasti seperti ini. Maka di bab 1 ini kita tempatkan kursor di sini, di insert, di layout ya, layout, break, next week. Maka dia akan memisahkan diri dari urutan halamannya. Baru kita insertkan lagi. Insert page number. Kita tempatkan halamannya ini berada di ini modelnya, misalkan model dari 1 halaman 1. Gitu. Tag number, format, mulai dari angka 1. Hurufnya adalah angka. Seperti itu. Ya, jadi ini I, dan ini angka 1. Hapus saja nih. Sampai di sini teman-teman. Maka di sini tinggal update saja ya. Update ya. Jadi nggak berubah ya. Biasanya kalau kita menambahkan di tengah-tengah ada sebuah paragraf baru sehingga bergeser semua nih daftar isinya. Jadi tinggal update saja nih, update ya. Nggak merubah semuanya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya teman-teman? Boleh? Cukup Pak. Nanti Bapak ada latihan untuk teman-teman. Nanti kerjakan latihan ini. Dikumpulkan. Minimal besok lah ya. Sebelum UTS. Teman-teman mengerjakan. Ini praktikumnya. Fill. Oke, nah seperti ini nih. Teman-teman buat latihan
karya tulis. Bebas, isinya bebas ya teman-teman. Baik itu laporan yang saat ini sedang teman-teman kerjakan, mata kuliah yang berbeda nggak apa-apa, atau artikel-artikel yang lain yang intinya tidak seperti yang Pak contohkan. Yang Pak contohkan ini hanya titik-titik ini saja, hanya ilustrasi. Ya. Minimal terdiri dari 2 bab minimal, ataupun lebih. Ya. Boleh laporan yang sudah ada, tapi memuat sesuai dengan kriteria apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Yang kita pelajari hari ini menggunakan aplikasi Microsoft Word dengan menu-menunya. Misalkan menu insert cover pic-nya ada, fasilitas heading-nya, kemudian pemberian halamannya, ya. Kemudian footnote-nya ada, citasinya ada, daftar pustakanya ada, tidak memuat secara manual daftar pustakanya, melainkan menggunakan fasilitas reference. Pemberian nomor halaman, ya. Pembuatan daftar isi atau table of content. Jadi pembuatan daftar isinya juga tidak manual, melainkan tinggal pilih saja menu, panggil di reference table of content. Ya, jadi itu yang akan menjadi kriteria yang akan diperiksa. Ya, kriteria yang akan diperiksa, teman-teman buat secara manual atau memanfaatkan menu yang ada di Microsoft Word. Ya, buat yang rapi, artikelnya yang bebas, tidak boleh yang sama, atau tugas teman-teman yang saat ini, mata kuliah yang lain boleh. Contohnya kelas TPB yang Pak sebelumnya, itu Pak kami ada tugas, apa ya, LHS, Lingkungan Hidup Sumatera. Boleh tidak kami laporannya seperti itu? Boleh. Atau mata kuliah yang lain ya teman-teman. Tapi asalkan memuat kriteria yang kita pelajari hari ini. Dan minimal 5 citasi. 5 citasi ini 5 kutipan asal buku, asal web, asal referensi yang jelas lah ya, atau jurnal boleh. Dan dari 5 citasi ini tentunya akan termuat di daftar pustakanya secara otomatis menggunakan Microsoft Word ini. Misalkan citasi yang teman-teman kutip 5, ya di daftar pustakanya akan termuat 5. Tidak akan lebih. Oke. Ada yang ditanya teman-teman? Boleh? Untuk tugasnya boleh? Oke. Oh maaf Pak, untuk tugas nggak bisa ada keringanan lagi ya? Misal diundur gitu Pak, waktu pengumpulannya. Pengumpulannya besok ya minimal ya. Enggak ini loh, enggak sibuk, enggak banyak enggak loh. Minimal 2 halaman, minimal 2 bab maksudnya. Karena ada beberapa temannya kemarin ada yang nanya Pak mau mengerjakan langsung boleh. Tanggal 7 ya besok ya terakhirnya. Oke. Edit salah ini. Tanggal jam 10. Jadi teman-teman semuanya walaupun 2 bab kelihatannya banyak. Kelihatannya banyak Pak. Tapi isinya itu teman-teman bebas. Nah, kemudian kalau memanfaatkan fasilitas menu ini, teman-teman intinya kelihatannya banyak, tapi bagaimana dengan menu-menu yang ada, teman-teman akan merasakan kemudahannya. Harapannya seperti itu. Bahwa ada buat daftar isi ini enggak secara manual. Reference tinggal pilih. Buat daftar pustaka ya, tadi daftar isi ya. Maka daftar pustaka misalkan sini. Reference tinggal panggil saja. Bibliografi. Pilih reference daftar pustaka. Jadi ini apa yang teman-teman tulis
di awal hanya. Gitu. Seperti itu ya. Oke, ada lagi? Boleh? Oh, PM nih, AM ini ya. Nih, manggil adiknya nih. Bapak, Oke, Pak, sekali apa ya? Apa? Boleh? Saya Pak izin isi absennya. menanyakan Boleh, boleh. ini. Apa? Pak izin menanyakan untuk tutorial videonya bisa dicek di mana ya Pak? Sudah ada Pak share ini nih. Ada Pak share di video penjelasan praktikum dan apa yang kita pertemuan hari ini juga Pak rekam nih. Nanti saya share juga. Nih, ini adalah langkah-langkahnya ya. Oke teman-teman. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya. Terakhir ya, saya absensikan yang belum absen. Paris Amardi Putra ada? Paris? Paris Amar ada? Oke. Hikmal Nuhas? Hikmal? Hadir Pak. Hadir. Oke. Ahmad Zamzami? Ahmad Zamzami sedari awal nggak ada Pak di kelas kita. Oke, nggak ada ya dari awal. Paki Ahmad Hamami? Hadir Pak. Hadir. Sip. Zukrub Sidik? Hadir Pak, hadir. Zukrub Sidik ya. Mohon maaf ya teman-teman apabila saya salah penyebutan namanya. Marcel Bintang? Hadir Pak. Oke. Banyak nih. Sudah semua nih, bisa semua ya. Keren nih. Yang tidak hadir, Paris Amardi Putra? Ada. Selebihnya sudah absensi semua. Ya, terima kasih teman-teman. Ada lagi yang terakhir yang ingin ditanya? Alhamdulillah bisa Pak. Syukurlah. Jadi perlahan ya teman-teman, di awalnya sangat sulit, absensi tidak bisa, ada yang pocketnya tidak bisa, akhirnya terselesaikan bisa. Jadi lama-lama kita itu semuanya berproses ya. Saya yakin teman-teman akan bisa. Jadi dari pekerjaan, dari tugas seperti ini dilatihkan juga teman-teman sebelum masuk dunia kerja akan terbiasa dengan mengerjakan sebuah laporan yang cepat, buat tugas, ya seperti itu. Intinya tidak menunda waktu. Sesuatu itu hanya perkiraan dan rasa kita, rasa malas saja untuk memulai. Karena ketika kita sudah memulai, kita menjalani, enjoy dan akan selesai itu tugas. Ya. Terakhir, ada yang ingin teman-teman tanyakan? Kak Paman, Yu Intan, boleh untuk menambahkan atau memberi pesan untuk adik-adik? Boleh? Oke. Teman-teman asisten, boleh untuk menambahkan? Yu Intan, Mbak Intan maksudnya. Kak Intan, Kak Paman, ada? Cukup Pak dari saya. Cukup ya.
Lanjut aja. Jadi saya Mungkin buat teman-teman semangat aja buat besok ke tesnya. Oke. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang. makasih Pak. Thank you Bang. Jadi teman-teman untuk koordinasinya di grup WA ya. Jadi agar satu pertanyaan itu mungkin ada sama pertanyaan yang sama dari teman-teman yang lain, saat dijawab itu sudah terjawabkan untuk pertanyaan yang sama. Ya. Chatnya di grup WA. Nah, untuk besok itu jam 1, jangan sampai tidur, Pak, saya nggak ikut UTS karena tidur. Jadi nggak seperti itu ya. Semangat ya buat teman-teman semua. Nah, Baik Pak. link untuk besok sudah dibuatkan oleh ketua kelas dan kakak-kakak asisten. Kalaupun tidak ada kegiatan, boleh untuk bantu besok ya. Oke, kita akhiri ya perkuliahan kita hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Maaf atas kesalahan yang hari ini, misalkan saya telan, ya, ataupun Bapak ini kasih tugas terus. Tapi intinya saya berharap dengan latihan-latihan, dengan target atau batasan yang telah ditentukan, teman-teman akan terlatih nantinya di dunia kerja. Karena kalau di dunia kerja nanti akan banyak tugas-tugas yang menumpuk. Contohnya Pak saja saat ini buat berita acara perkuliahan. Kalau Pak tumpuk dari awal, itu banyak menumpuk kerjaan. Jadi deadline-nya itu mepet. Jadi teman-teman akan terbiasa nantinya di dunia kerja. Ya. Harapannya teman-teman bisa, ya. Oke. Namanya saja masih kuliah, ya, namanya berproses. Ya. Seperti itu ya teman-teman. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Sehat terus. Sampai berjumpa di hari esok. Ya. Semoga teman-teman belajar, luangkan waktunya 5 menit, 5 soal untuk besok. Semangat, selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke. Banyak Pak. Izin, Pak. Terima kasih Pak. Oke, dah.